Shalom adik-adik. Apa kabar? Kadista berharap adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Hari ini sekolah minggu tidak dilakukan seperti biasanya di dunia pos, tetapi dilakukan secara online. Tetapi, walau dilakukan secara online, kakak berharap tidak mematahkan semangat adik-adik untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, benar yang dikatakan Kak Alma. Untuk itu, mari kita memulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan dua buah lagu yang berjudul Selamat Pagi Bapak dan Matahari Bersinar Terang. Namun, lagu kedua berjudul Matahari Bersinar Terang akan kita nyanyikan sambil menggunakan gerakan. Oleh karena itu, Kadista mengajak kita semua untuk melakukan tepuk berdiri. Tepuk berdiri. Berdiri. Selamat pagi Bapak, lalu terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Alma. Baik adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu, memberkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pertemuan Tuhan. Untuk itu, kita ajak kita semua memuji nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuhan Yesus telah memberkati kami dari awal sekolah minggu tadi sampai dengan saat ini. Tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati firman ini agar kami boleh belajar dari firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak dalam sekolah minggu online hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik tolong siapkan Alkitab masing-masing didampingi oleh orang tua ya, agar kita memulai dengan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan yang hari ini yang kakak akan bagikan dan kita belajar bersama-sama terambil di dalam Pertama Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi, Pertama Raja-Raja ayat 18 pasal 18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-39. Di bawah perikop Elia di Gunung Karmel, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku juga akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah seluruh rakyat. Maka dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawab kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah, dekatlah kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menaruh jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang berfirman, "Tuhan, engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu perit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya,
dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, berbuatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala pekerjaan ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam perit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, tema atau judul dari renungan yang akan kakak bagikan dan kita belajar bersama-sama adalah berharap pada Allah yang hidup. Nah, adik-adik, di sini kita mau menaruh pengharapan hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang memberi segala kebutuhan kita. Allah yang mau mendengarkan setiap permohonan kita, seperti yang telah dilakukan Elia di Gunung Karmel, di mana ketika Elia diperhadapkan dengan 450 lebih orang atau dewa-dewa Baal, di situ Allah menunjukkan kuasa, Allah menunjukkan bukti kasih Allah kepada Nabi Elia. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Elia sendiri. Itu artinya Elia hanya berharap ada Allah yang hidup. Elia tidak pernah berpaling sedikit pun, tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun di hadapan Allah. Dia tahu bahwa suatu saat Allah akan menolong dia sehingga bangsa Israel akan bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Ahab bersama dengan seluruh orang Israel, mereka berkumpul untuk menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu artinya dewa yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang Israel berpaling, dan itu membuat Allah kita yang hidup itu cemburu. Sehingga Allah membuat satu cara, yaitu mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel bersama Raja Ahab untuk bertobat. Tapi kita lihat pada cerita kita hari ini bahwa di situ Ahab bersama dengan 450 orang banyaknya itu, para nabi-nabi Baal itu, mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup atau kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang kakak sembah, adik-adik sembah, adik-adik memuji bersama dengan orang tua di rumah. Itu adalah Tuhan yang hidup. Napas hidup yang kita punya, yang kita rasakan sampai detik ini, itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah. Tuhan menjanjikan sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sering terperosok dalam dosa. Kita sering tidak mau mendengarkan setiap nasihat-nasihat dari orang tua kita. Bahkan kita berpaling seperti orang-orang Israel ini. Mereka berpaling, mereka menyembah Baal. Baal yang di belakang, Baal yang tidak punya apa-apa. Coba adik-adik bayangkan, Baal itu dia Allah yang tidak hidup, Allah yang tidak bisa memberi suatu kepastian. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Allah kita, dia itu Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan kita. Dia mampu memberikan segala sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Yaitu dengan apa?
dengan kita mau tetap setia kepada Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan, mau tetap berdoa, menyembah Tuhan, maka kita akan tetap diberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan tuh Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Karena itu janji Tuhan buat kita anak-anak. Nah, hari ini dari cerita Nabi Elia di Gunung Karmel dengan tema kita berhadap pada Allah yang hidup, ada 3 poin penting yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik, bahwa kita harus, yang pertama tuh kita harus berdoa kepada Allah untuk menunjukkan diri bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesungguhan kita. Yang pertama itu dengan kesungguhan hati kita. Kita mau berdoa dengan kesungguhan hati kita. Lalu yang itu adalah kesetiaan kita, bukti kesetiaan kita. Lalu yang ketiga itu adalah ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, maka doa yang ketiga itu adalah akan nyata dalam setiap kasih Tuhan buat kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari situ kita akan bisa melihat bahwa ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan berpaling lagi kepada dunia, kepada kejahatan kita. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering melawan orang tua, itu pasti. Mungkin mama suruh belanja di kios, beli ini, beli itu, kita panggil 1 kali, kita langsung ngomel 2-3 kali. Itu berarti kita masih melawan. Itu contoh seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak mau melihat kesetiaan Allah kepada mereka, tapi mereka tetap berada pada posisinya, yaitu menyembah Baal. Baal itu tidak punya sesuatu yang wow, tidak. Tetapi Tuhan kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu memberikan segala sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, dari pelajaran kita hari ini atau firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kita juga akan belajar dari Nabi Elia. Kenapa Tuhan mengutus Nabi Elia? Kita sudah melihat pada cerita-cerita minggu lalu bahwa Elia di tepi sungai Kerit juga begitu demikian. Allah masih menyelamatkan dia. Elia bersama dengan janda di Sarfat. Lalu hari ini kita belajar bahwa Elia berada di Gunung Karmel. Berarti penyertaan Tuhan buat Nabi Elia itu sungguh sangat luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan akan tetap menuntun dan menyertai kita. Seperti Nabi Elia. Elia ini dikatakan bahwa seorang nabi yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah menyombongkan kerohanian dia. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia seseorang yang tidak mau menunjukkan akan bahwa Allah itu wow. Tidak. Tapi dia yakin dan percaya bahwa Allah mampu menolong dia melewati setiap proses yang dia lewati ketika dia bersama dengan bangsa Israel. Lalu yang ketiga itu adik-adik, kita diminta untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Jadi selama masa pandemik ini kita diminta untuk saling mendoakan, baik itu mendoakan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pemerintah kita, baik yang dari pusat sampai pada bawahan-bawahan. Kita harus mendoakan mereka agar mereka juga mau berharap kepada Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan mereka itu berdasarkan kasih dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Tetapi mereka juga mau berharap kepada Tuhan bahwa dengan adanya pandemi pada saat ini, masa COVID saat ini, kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan yang hidup. Ketika Tuhan mendengar setiap permohonan kita, mendengar setiap doa-doa kita, maka setiap persoalan dalam hidup kita ini pasti akan terlewatkan dengan baik. Jadi ini sedikit kebenaran firman Tuhan yang dapat kakak bagikan buat kita. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mau dituntun untuk tetap berharap,
berharap dan berharap hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup ini. Amin. Baik adik-adik, sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas firman yang telah kita dengarkan bersama, kita akan meresponnya dengan memberikan persembahan. Tapi persembahan itu tidak akan adik-adik kumpulkan ke guru tempat, tapi akan dibawakan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Kaisan aja adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapa boleh memberkati kami dari awal sekolah minggu kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami boleh belajar dari firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pembangunan pelayanan di Gereja Petra. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kami saat ini dalam masa pandemi ini. Bapa memberkati kami. Biarlah hikmah dari Engkau selalu ada dalam kami, dalam menjaga kesehatan kami. Tidak lupa kami berdoa untuk pergumulan kami, dari orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka apapun yang mereka kerjakan, boleh jadi dalam nama-Mu. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa untuk pendidikan kami. Bapa memberkati pendidikan kami, dari tingkat SD, SMP, maupun SMA. Biarlah apapun yang kami kerjakan dalam masa pandemi ini, sesuai sekolah online, Bapa memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa sekolah minggu hari ini telah selesai. Oleh karena itu, untuk menutup sekolah minggu hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Shalom Shalom. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Ingat, dalam keadaan pandemi COVID, selalu menjaga kesehatan, selalu rajin